Saya membawa sebuah analisa yang kurang menarik bagi orang yang hari ini memegang atau menyimpan aset kripto, di mana temanya adalah saya rasa menurut analisa saya Bitcoin masih lama untuk bisa pulih secara harga. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Video kali ini kita kembali lagi berbicara mengenai cryptocurrency. Kemarin kita berbicara mengenai forex, hari ini kita cryptocurrency, besok kita akan bahas mengenai saham. So, apa sih yang mendasari saya untuk mengatakan mengenai harga Bitcoin? Bagi Anda yang memiliki kripto, mungkin punya berita menjadi suatu berita buruk gitu ya. Saya sendiri adalah orang yang welcome ya, mendukung akan adanya cryptocurrency dan segala inovasi desentralisasi yang ada pada blockchain. Ya, memang turut sedih dengan berbagai macam kejadian yang menimpa dunia blockchain dan cryptocurrency, mulai dari gugurnya para tech giant ya yang besar-besar yang mendukung kripto, mulai dari FTX, Silvergate dan lain sebagainya, menjadi suatu pelajaran buat kita. Memang akan desentralisasi, memang tetap harus terdesentralisasi. Kabar pertama, apakah Anda tahu Bitcoin BTC mencapai 28.000 US dollar setelah 279 hari. Jadi 28.000 US dollar baru saja dicapai pada beberapa hari yang lalu, dan walaupun mencapai 28.000 US dollar, ternyata ini adalah harga yang sama di 279 hari yang lalu. Meskipun terasa keren karena mengalami kenaikan 45% hanya dalam waktu 2 minggu, namun ternyata kenaikan 45% dalam waktu 2 minggu itu hanya baru saja kembali dari 279 hari yang lalu. Nah, kenaikan ini ternyata menurut saya setidaknya diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama adalah banyak berita buruk yang datang dari Amerika, mulai dari bank yang pada gugur, yaitu Silvergate, lalu juga selanjutnya adalah Silicon Valley Bank. Nah, juga ada berita mengenai ketidakpastian mengenai Credit Suisse yang ada di Swiss sendiri, itu juga mengangkat dari harga gold mencapai 2.000 US dollar per troy ounce, dan tentunya mendapatkan angin baru dari Gold 2.0 ini, mendapatkan angin baru dari berbagai macam berita buruk tersebut. Karena Bitcoin adalah bagian dari Gold 2.0, orang mengatakan seperti itu, dan juga dunia kripto yang lainnya juga pastinya akan ikut terapresiasi akibat ketidakpastian ini. Dan yang kedua adalah dari bosnya Binance, CZ, itu melakukan pembelian termasuk Bitcoin senilai 1 billion US dollar atau 1 billion stablecoin BUSD. Dia belikan Ethereum, Bitcoin, Binance dan juga BNB dan juga beberapa koin-koin yang lain. Anda bisa lihat dari kontrak yang terjadi pada Ethereum transaction hash yang diberikan oleh CZ pada Instagram, pada Twitternya gitu ya. Saya kadang-kadang mikir ya, kalau 1 million US dollar kita masih mikir nilai 15 miliar. Kalau 1 billion US dollar dibelikan bakso itu dapat berapa gerobak gitu ya. Abangnya pun gempor untuk ngelayanin jualan baksonya. Ya, inilah yang mengangkat kenaikan harga Bitcoin dalam waktu 2 minggu terakhir 43% sampai dengan 28.000 US dollar. Nah, sebenarnya kembali ada berita buruknya bahwa untuk mencapai harga tertinggi yang pernah ada di 69.000 US dollaran itu sudah kita tinggalkan dari 498 hari yang lalu. Artinya adalah 28.000 yang menjadi titik kita bangga-banggakan dalam 279 hari akhirnya tercapai. Ternyata dengan titik tersebut saja kita masih kurang, harus naik 141% lagi, karena pada saat ini ada di kisaran 27.500. Maka untuk mencapai 69.000 dibutuhkan 150-an persen, dan sudah terjadi 498 hari yang lalu titik tertinggi tersebut. Dan saya adalah orang yang selalu menyatakan sebagai aksi reaksi, bila kita turun selama 498 hari, maka bila kita kembali mungkin harus 498 hari. Buktinya apa? Gampang begini. Sekarang perhatikan, dari harga 69.000 menuju 28.000, ini berapa lama? Kayaknya garisnya kurang lebih, betul? Nah, itulah yang disebut hukum aksi reaksi.
untuk jatuh menuju 28.000 dan sebegitu juga untuk kembali ke 28.000 itu kurang lebih memiliki fase 1:1. Syukur kalau bisa lebih cepat. Sayangnya kadang-kadang lebih banyak yang lebih lama. Jadi kalau yang lebih lama ya berarti mungkin 1,5 kali. Jadi misalnya 100 hari turun maka untuk kembali 150 hari. Andaikan 200 sudah 498 hari dan ini adalah 1 tahun full karena yang namanya kripto tidak pernah ada hari libur, berarti ini sudah 1 tahun setengah. Berarti untuk kembalinya lagi mungkin 1,5 tahun lagi, betul nggak? Dan 1,5 tahun lagi itu berarti dari 2023 menuju 2025. Berarti kayaknya masih lama, betul? Ini kalau hanya menggunakan technical analysis ya, dengan menggunakan tarik-tarikan garis. Tapi bagaimana kalau kita melihat dari analisa pergerakan historisnya? Nah, dari harga historis yang saya hanya miliki dari tahun 2011, mohon maaf saya tidak punya 2010 ke bawah. So, buat teman-teman yang memiliki data historis benar-benar dari 2009 tolong kasih tahu saya. Karena 2010-nya saya cuma punya dari Juni, so nggak menarik untuk saya masukkan. Ternyata bila kita membeli Bitcoin secara berkala setiap bulan, katakanlah 1 juta rupiah, maka bila Anda melakukan di 2011 1 juta dibeli 1 bulan, bulan depan, bulan 2 dibeli 1 juta, bulan depan dibeli 1 juta, di bulan depan dibeli 21 juta. Berarti dalam 12 bulan Anda mengeluarkan uang sebanyak 12 juta dan di bulan 12 akhir tahun maka Anda jual kembali seluruh Bitcoin Anda mendapatkan 41 juta. Artinya 12 juta dapat 41 juta. Kalau di tahun 2012 28 juta. 12 juta jadi 28 juta. Kalau 2013 paling gila 12 juta jadi 163 juta. Oke, berarti siklus up, 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 and 2014 adalah siklus down. Oke, ketika kita melihat siklus down, kita setor 12 juta, dipulanginya cuma 8.500.000. Oke, berarti ini rugi. 2015 up, 2016 up, 2017 up. Berarti up, 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 and 2018 down. Jadi kembali ya, kita di sini rugi 50%-an. Nah, yang menarik adalah 2019 ke 2021 up, 2020 up, 2021 up, 2022 down. Pattern yang sangat menarik terjadi secara beritme. Up, 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 down, up, 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 down, up, 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 down. So, bila Anda ingin mendapatkan suatu tingkat optimal, sayangnya tingkat optimal itu tidak pernah terjadi di tahun pertama. Tapi baru terjadi di tahun ketiga. Ataupun ya tahun ketiga 2 kali dan tahun kedua 2 kali. Tahun kedua 1 kali. So, bila 2023 mungkin kita akan untung tapi nggak banyak. 2024, 2025 mungkin kita mendapatkan keuntungan seperti saat ini. Betul? Jadi kenapa saya bilang masih agak sedikit lama. Jadi dalam beberapa tahun ke depan, pesannya sebenarnya buat Anda yang hari ini sedang menyanyikan lagu-lagu sendu karena cryptocurrency atau Bitcoin Anda dan juga teman-temannya dari cryptocurrency ini mengalami penurunan, mungkin asetnya masih 4 tahun lagi. Ya tanpa mencocokologikan dengan adanya halving block dan lain sebagainya dari kripto daripada Bitcoin, saya tidak mau bicarakan itu. Tapi at the end, Anda kayaknya masih cukup lama untuk menyimpan Bitcoin menahun kalau mau mendapatkan exponential return. Nah, saya mau coba mengatakan sekali lagi, sayangnya kalau Anda taruh uang Anda, taruh kripto Anda, taruh aset Anda pada centralized exchange, sudah banyak kejadian orang kehilangan koin, kripto di centralized exchange. Yang terakhir datangnya dari Sam Bankman-Fried, SBF, di mana FTX mengalami kebangkrutan. Kenapa? Karena melakukan tindakan spekulasi dari koin-koinnya orang, dipakai untuk kepentingan sendiri, dipakai untuk mendanai perusahaan yang lain, startup yang lain, sehingga bisa menggoreng harga kripto mengalami kenaikan dengan sangat signifikan. Berarti yang paling penting adalah untuk menyimpan koin Anda sendiri. Apa arti daripada menyimpan koin Anda sendiri? Menyimpan koin Anda sendiri artinya adalah self-custody. Kustodiannya Anda, bukan exchange Anda. Kalau Anda pergi ke pedagang aset kripto yang ada di Indonesia dan ada di dunia, Anda sedang tidak melakukan self-custody karena koinnya disimpan oleh mereka. Dan mereka memiliki private key-nya, tapi Anda cuma punya public key. Anda bisa transfer, tapi Anda tidak bisa mengklaim kepemilikan Anda pada blockchain. Datanya milik mereka. So, harus kita memiliki yang namanya wallet yang sifatnya adalah tidak tercentralized
dari centralized exchange tersebut gitu. Nah, contohnya saya sudah bahas satu yang minggu lalu pernah kita bahas yang namanya adalah OneKey. Kira-kira bentuknya seperti ini. Ini adalah sebuah wallet ya, sifatnya adalah hardware wallet. Kenapa disebut hardware? Karena bentuknya ya ada fisiknya. Dan yang kedua ada dua benda yang berbeda. Ini dua-duanya buatan dari OneKey. So, mari kita coba bertualang sedikit. Ini adalah websitenya, namanya adalah onekey.so. Buat Anda yang ada di Indonesia dan Anda kesulitan, Anda bisa mendapatkan kode promonya. Anda bisa cek pada kolom deskripsi. Dan kalau Anda mau memesan dari Indonesia juga bisa melalui yang resmi. Meskipun kalau Anda mau direct langsung ke websitenya, saya bisa kasih tahu bagaimana caranya memvalidasi originalitas dari bahwa software tidak pernah dioprek. Karena kalau software dioprek kan mungkin Anda akan kehilangan aset Anda karena sudah dihack, betul nggak? Nah, ini ada caranya. Jadi kita bertualang terlebih dahulu. Anda bisa pergi go to shop di sini. Ketika Anda go to shop, ada beberapa. Ini ada OneKey yang pakai layar, tapi pasti tentunya ada plus minusnya. Ini disebut OneKey Touch. Ini adalah OneKey Classic seperti yang dari tangan saya yang berwarna hitam. OneKey Mini adalah yang berwarna putih. Secara basic adalah yang hitam. Ini saya lebih suka yang hitam karena pertama tombolnya bisa dipencet oleh tangan secara bebas. Kalau ini tombolnya ada di bawah. Sekilas ini mirip seperti alat pemutar musik zaman dulu, iPod ya, betul ya? Karena kan sudah nggak ada ya. Nah, ini juga tidak ada baterainya, sehingga untuk Anda pakai, Anda tetap harus colok kepada Type-C Anda. Sedangkan kalau ini, ketika kita pencet, ini langsung nyala. Nah, lihat nggak ada gambarnya. Ini udah saya gunakan yang ini gitu ya. Jadi ini sudah bisa dipakai dan ini sudah ada Bluetooth-nya. Dan dulu, kalau beberapa waktu yang lalu saya berbicara mengenai hardware wallet mungkin sangat mahal karena nilainya hampir 2 juta gitu. Tapi kalau OneKey Classic pun ini hanya $90, 89, dan OneKey Mini hanya $58. Jadi kayaknya bukan alasan lagi bahwa Anda tidak bisa memiliki hardware wallet yang bisa menyimpan aset kripto Anda dengan aman. Nah, saya akan coba kasih lihat bagaimana caranya menghapus. Saya kan kemarin sudah menggunakan OneKey Mini. Bagaimana caranya menghapus dari OneKey Mini sehingga bisa pindah ke OneKey Classic saya. Oke, kita coba sekarang. Sebelumnya saya menggunakan OneKey Mini dan itu seperti yang saya telah contohkan pada video yang lalu. Maka dalam kali ini saya melakukan proses memasukkan PIN saya, lalu saya mau melakukan reset. Dan ketika saya melakukan reset, maka private key saya akan dihapus dari device OneKey Mini saya. Dan jadi ketika OneKey Mini sudah di reset, maka saya bisa berikan kepada orang lain atau saya setup menjadi wallet yang baru. Kira-kira seperti itu. Dan Anda bisa kembali membuka pada OneKey app yang ada pada install yang sudah Anda install pada desktop Anda. Lalu setelah itu colokkan untuk OneKey Mini dan pada saat itu Anda juga bisa add new, di mana add new ini artinya adalah Anda akan menyambungkan OneKey yang baru dan saya artinya dari sini mau mengganti dari OneKey Mini berubah menjadi OneKey Classic. Jangan lupa private key-nya harus Anda simpan dan Anda bisa masukkan ke OneKey Classic Anda. Kira-kira ini adalah prosesnya ketika Anda masih dalam proses mengkoneksikan OneKey Mini. Tapi ketika nanti Anda sudah menghapus dan Anda mau mengganti, maka nanti Anda silakan melakukan add new, di mana pada saat add new, pilihlah kalau Anda sudah punya private key sebelumnya yang ada pada OneKey Mini, yang Anda lakukan adalah restore wallet, seperti itu. Dan kita akan pergi ke device Anda yang baru. Saya sudah berhasil untuk memasukkan private key saya yang saya simpan sebelumnya di OneKey Mini. Saya pindahkan kepada OneKey Classic dan colokkan atau koneksikan OneKey Classic Anda ke desktop dan masukkan kepada aplikasi OneKey App. Lalu memasukkan PIN, di mana seperti yang ada di layar. Setelah Anda memasukkan PIN, yang terjadi adalah Anda diminta memasukkan secret phrase Anda. Bukan secret phrase, tapi adalah PIN yang Anda setup pada OneKey Anda, OneKey hardware Anda. Di sini saya menggunakan OneKey Classic, maka saya diminta untuk memasukkan. Nanti bila ini terjadi PIN code error, Anda koneksikan ulang, device status check, enter PIN, lalu Anda masukkan password yang memang Anda sudah setup.
Seperti itu. Kalau Anda mengaktifkan. Jadi di sini Anda bisa lihat bahwa di sini bisa memilih untuk men-setup atau tidak. Kalau misalnya tidak, Anda hanya masukkan PIN. Tapi kalau Anda meminta untuk dimasukkan password frase, maka secara otomatis Anda juga masukkan password frase. Seperti itu. Maka confirm on device, dan bila berhasil maka Anda bisa login ke aset Anda. Seperti itu. Ini agak sedikit lama di sini. Kalau berhasil maka creating your wallet, generating your account, encrypt, and your wallet is ready. Seperti ini ya. Ini sudah dipindahkan seperti itu. Lalu saya akan coba lanjutkan bahwa hal yang tidak kalah penting sebenarnya adalah Anda melakukan update pada setiap kali ada potensi untuk diupdate. Bagaimana cara memilihnya? Anda pilih pada bagian titik 3 di sebelah kiri, lalu Anda klik device setting, dan ketika device setting Anda pilih update. Bila ada update available, please lakukan update. Ini adalah firmware 1.4.0, lalu yes untuk memastikan. Dia menanyakan punya nggak frase secret frasenya, lalu masukkan PIN, dan maka akan terjadi update. Bila Anda tidak mengupdate, rawannya adalah bila ada security patch yang terbaru, Anda mungkin akan terlewat. Jadi pastikan Anda updating. Karena ini adalah one key yang paling awal, maka mungkin di sini akan terjadi 2 kali update untuk PIN dan untuk mengupdate softwarenya. Seperti itu. Ini updating yang pertama, nanti akan ada updating yang kedua. Silahkan Anda coba lihat saja. Seperti ini caranya. Tujuannya agar apa? Agar one key Anda selalu up to date. Jadi kalau misalnya ada firmware update, pastikan selalu melakukan firmware update. Nah, kalau saya perhatikan bahwa ini saya sambil menunggu, maka saya juga akan memberikan sharing bahwa kalau saya perhatikan bahwa penting sekali untuk memiliki hardware wallet, dan memang dulu memang mahal, namun dengan adanya one key seperti ini dengan pilihan yang banyak, ada one key mini yang benar-benar tanpa baterai. Mungkin Anda punya pengalaman bahwa baterainya dulu gampang rusak. Saat ini dengan one key mini tidak perlu khawatir mengenai baterai. Tapi one key klasik jelas memiliki kemudahan untuk Anda mengkoneksikan menggunakan Android atau iOS, sehingga ini menjadi key dimanapun Anda berada, dan tipis sekali. Coba bayangkan, ini tipisnya seperti kartu kredit. Jadi ini bisa dibawa-bawa kemana-mana dan sangat fleksibel untuk Anda bisa gunakan karena ada Bluetooth-nya gitu. Kalau Anda merasa perlu lebih jauh, Anda bisa menggunakan One Key Touch. Yang mungkin Anda adalah pengagum NFT, maka ya mungkin Anda menggunakan One Key Touch karena ada layarnya, membuat Anda jadi lebih powerful seperti itu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini, saya sambil device firmware update ya, bisa bermanfaat buat Anda yang mau mengorder one key. Anda bisa dari 2 cara. Satu melalui original store yang ada di langsung di websitenya, yaitu di onekey.so, atau Anda bisa mengunjungi dari perwakilan yang ada di Indonesia. Dan pastikan selalu meng-cross-check mengenai firmware update-nya, dan pastikan selalu menggunakan firmware yang berasal dari developernya, sehingga terbebas dari yang namanya peretasan. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.